Jadi kalau misalnya dalam hidup kita, saya kan sudah berusaha, kok hidup saya gini-gini aja. Mana sih keadilannya Allah itu? Berarti kita belum bertasbih. Jadi sebenarnya tugas kita adalah menjadi muslim yang lebih cerdas. Apa muslim yang lebih cerdas? Muslim yang ngerti apa yang dibaca. Muslim yang tahu Mengerti artinya apa ya, yang dibaca. maknanya. Nah, Oke. Ustadz, kalau surat Yasin ini kan salah satu fadilahnya juga untuk menenangkan ketenangan dan ketentraman hati nih ya. Ya. Nah, kalau kita nih sebagai makhluk sosial tentu pasti punya problematika. Mulai dari mungkin tentang permasalahan ekonomi di keluarga atau juga relation dengan sahabat, teman. Nah, jika kita dihadapkan pada satu sisi problematika yang di satu momen kayak gitu, itu gimana sih cara meningkatkan kita tetap keimanan kita dan ketakwaan kita tetap meningkat gitu, Ustadz? Di tengah Di cobaan tengah itu ya. ujian. Kalau Oke. dari surat Yasin sendiri gimana? Coba buka Yasin di bagian ayat terakhir. Fasubhanallazi biyadi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Terjemahannya. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Itu kuncinya. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Maha suci Allah. Subhana. Ketika kita bertasbih, kita membaca apa biasanya? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Artinya apa? Maha Maha suci suci Allah. Maha suci Allah. Maknanya apa? Kita menyucikan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak berpikir yang negatif tentang Allah. Allah. Dan juga tidak berpikir yang negatif terhadap apapun yang Allah izinkan terjadi. Itu namanya menyucikan Allah. Itu tasbih namanya. Tetap positive thinking. Jadi kalau misalnya dalam hidup kita, saya kan sudah berusaha, kok hidup saya gini-gini aja. Mana sih keadilannya Allah itu? Berarti kita belum bertasbih. Tasbih itu kita tidak berpikir yang negatif terhadap apa yang Allah izinkan terjadi. Dan kita yakin pasti apa yang Allah izinkan terjadi pasti baik. Terjadi, betul. Apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita balik kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan jawabannya buat kita. Cuman kadangkala kita hanya membacanya dalam bentuk ritual saja. Kita nggak mendalami. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, tempat kita bergantung. Allahus samad, tempat bergantung yang sempurna Allah itu. Masya Allah, kalau tahu artinya ya benar-benar dalam banget. Betul, gitu. betul. Setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti punya makna. Maka itu Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat Betul. Muslim. Jadi bukan hanya membaca, seharusnya memang harus kita resapi maknanya ya. Terus saya mau tanya, kalau tadi di surat Al-Ikhlas kan kita harus bergantung kepada Allah ya. Terus bagaimana cara kita, misalnya kita lagi dapat musibah, kesulitan, karena kita bergantung, percaya dengan ayat dari surat Al-Ikhlas itu, bagaimana untuk kita bisa sabar dan tawakal, Ustaz? Oke. Gini, tawakal itu apa? Tawakal itu kan sebenarnya adalah membangkitkan kesadaran diri kita tentang Allah. Bahwa Allah itu hadir. Allah itu ada di sekitar kita nggak? Bersama kita nggak? Jawabannya ya. Kesadaran diri kita terhadap Allah yang kadang nggak ada. Ya, betul. Ya, oke. Saya berikan contoh yang sederhana supaya langsung nanti akan relate kepada ayatnya. Ya. Seringkali dalam hidup kita kan, kita itu digoda oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya bentuknya adalah bisikan. Ya. Ya kan cuma sekedar bisikan saja. Nggak akan mengaruh kok. Malah di situ sebenarnya bahayanya. Ketika pusat kendali diri kita, ada di mana pusat kendalinya? Di hati kan? Di hati. Ketika pusat kendalinya diserang dan dibisikkan sesuatu, dan impact-nya bisa jangka panjang. Meragukan kemampuan diri sendiri, gampang curiga dengan orang lain. Kemudian
tidak meyakini Allah akan nolong dia. Ini kan keraguan-keraguan. Betul. Dan ini Yang kan kita bahaya nggak sebenarnya. sadari juga sebenarnya ya Iya. Ustadz. Kita berpikir adalah itu pikiran kita, tapi ternyata itu bisikan. Dan cara kita melihat sesuatu ketika kita mempelajari Quran, kita melihatnya dari kacamata Quran. Maka balik lagi dalam surat Yasin. Mulai dari ayat 33, coba buka. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Ya. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Ya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Wa ayah. Dan ayat-ayat. Ayat loh itu. Oke. Clear. Dan suatu tanda ayat-ayat Allah bagi mereka bumi yang mati. Kalau lagi musim panas, bumi kering, Iya. Ya. Tandus. Kemudian Allah hidupkan bumi itu. Kemudian kami keluarkan biji-bijian. Biji-bijian tumbuh. Itu ayat. Nah, kalau kita nggak pegangan kepada Quran, maka kita melihat, oh sekedar tumbuhan saja. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Beda tuh cara pandangnya. Kalau kita nggak pegangan Quran, kita melihat, itu tumbuhan biasa. Ya. Tapi kalau pegangan Quran, itu ayatnya Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Jadi ketika kita jalan-jalan misalnya dari Jakarta ke Bandung ketika musim panas, kering di jalanan, kemudian kita lihat bumi yang mati. Kemudian ketika musim hujan, menghijau kan tiba-tiba, Iya. Allah sedang hidupkan. Kita sedang menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi kita merenung. Oh ini kekuasaannya Allah. Terus habis itu apa? Dan kami jadikan kebun-kebun kurma, anggur. Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Jadi ketika kita melihat hal itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Terus menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka. Jadi anak, ayat bukan? Iya. Ayat. Iya. Iya. Betul. Kehidupan, ayat. Ayat. Orang yang beriman, ayat nggak? Tadi sejarah masa lalu, Iya, ayat. ayat. Orang yang menolak, yang kafir, yang membunuh tadi, itu bagian ayat nggak? Iya. Ayat. Fir'aun yang kejam, ayat bukan? Ayat. Ayat. Jadi kita melihatnya, oh ternyata semua adalah ayat-ayat Allah. Dan Allah izinkan terjadi. Kalau Allah mau, Fir'aun sudah dilenyapkan waktu masih bayi. Tapi kenapa Allah izinkan Supaya kita bisa. berkuasa dan melakukan kekejaman? Supaya kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Makanya kalau diperhatikan, saya kasih clue di ayat, coba 80 ya. Surat Yasin. Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya. Loh ini bercerita tentang apa sih? Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kalau kita tafsirkan di ayat ini saja, ini sulit. Iya. Tapi kita harus baca ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya. Supaya kita tahu konteksnya apa. Maka belajar Quran itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan belajar hadis. Iya, iya. Karena kan nggak ada nih ayat yang soheh. Semuanya kan Soheh ya. soheh. Iya. Kalau hadis kan harus dicek literaturnya seperti apa, siapa yang merawikan, konteksnya apa. Maka kalau kita belajar Quran, kita lihat konteksnya dengan ayat-ayat sebelumnya apa. Ayat sebelumnya bercerita tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian sampai ayat 80 diceritakan Tuhan menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Oh, apa yang maksudnya api? Apa yang dimaksud pohon hijau? Jannah itu adalah surga. Jannah itu terjemahannya adalah banyak pohon-pohon. Jadi jannah surga itu dipenuhi dengan pohon-pohonan. Nah, balik lagi, api neraka. Neraka itu kan api. Apa hubungannya dengan ayat ini ya? Tuhan menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api. Artinya kalau kita tafsirkan ayat ini, manusia itu dasarnya akan menuju kepada surga, bukan kepada neraka. Tapi tiba-tiba kamu menyalakan api neraka buat dirimu sendiri. Oh. Iya. Jadi menuju surga itu sebenarnya mudah. Untuk menuju neraka butuh ekstra usaha. Itu loh konsepnya. Iya.
Jadi misalnya gini, saya kasih contoh karena udah dewasa, kasih contoh gini. Misalnya kita sama pasangan kita, sama istri kita, pengen jalan-jalan, pengen mengenang masa lalu misalnya. Kita berdua ke hotel, bulan madu. Kita nyaman nggak masuk hotel? Nyaman. Nyaman. Tapi ketika orang melakukan perselingkuhan, Was-was tuh. dia was-was. Pengalaman ya. Bukan karena pengalaman kan? Maka dia akan khawatir. Jadi, dia menyalakan api neraka buat dirinya sendiri. Jadi melakukan maksiat itu butuh ekstra usaha sebenarnya. Dibandingkan melakukan sesuatu amalan yang menuju surga. Tuh kan? Jadi indah kan? Iya, Al-Qurannya. Ini kandungan di dalam surat Tapi emang Yasin. kalau kita mau mengartikan sendiri itu nggak ini ya, nggak sampai ke situ kita Ya kan harus belajar. pemikirannya. Harus belajar. Masya Allah, ini pembahasannya sebenarnya kita masih pengen terus lagi ya. Menarik sekali soalnya Menarik ya Kak, ya. banget. Jadi apa namanya, lebih mengerti lagi makna dari ayat-ayat tadi yang tadi disampaikan sama Ustadz Alam. Ya, bahkan mungkin sederhananya surat Yasin ini bisa menjadi salah satu yang memaintain dan mengobati anxiety mungkin Betul, ya. betul. Jadi biar kita nggak overthinking, ternyata ketika kita mengkaji lagi Yasin secara lebih dalam, kita bisa menemukan banyak jawaban-jawabannya, mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, tapi sayang sekali ini waktunya udah menuju 1 jam. Tadi adalah obrolan kita teman-teman. Semoga yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan juga semangat kita untuk terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih juga sudah menemani kami teman-teman sampai akhir episode ini. Semoga next episode kita bisa mengulas yang lebih menarik lagi ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.